Ya, kalau kita mau tulis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan jasa moneter sebagai berubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi latar belakangnya pertama ada Undang-Undang Cipta Kerja, Jabatan Fungsional BPJJ, Kelembagaan BPJJ dan juga perbaikan pengaturan. Kita akan membahas tentang Perpres 12 poin utama yaitu pelaku pengadaan. Sebelumnya untuk mengetes konsentrasi ibu-ibu semuanya, ada pertanyaan yang harus dijawab cepat. Ada pertanyaan dijawab semuanya tapi harus cepat. Ya, pertanyaannya tidak sulit-sulit sekali, kita bisa semuanya. Kita pegang kertas di depan kita, kertas HPS. Kertas HPS warnanya apa? Di awan warnanya apa? Tisu warnanya apa? Sapi minumnya apa? Susu. Karena ibu jawabannya susu. Nah, kemarin saya belanja ke Alfamart. Saya mau beli susu kotak itu banyak. Harganya 40.000 yang kotak kecil. Padahal sebelum 3 hari yang lalu harganya 45.000. Jadi pas saya beli, pas mau beli ternyata harganya 40.000 lebih murah. Saya tanya sama kasir Alfamart yang cewek, Kak, susunya turun ya? Saya ditampar pakai susu. Salah saya apa sebenarnya? Saya betul kan? Nah, jadi di sini kita bagaimana mempelajari apa yang tertulis di Perpres 12 2021, yaitu pelaku pengadaan adalah poin utama. Di Perpres 12 2021 nanti ini kita akan juga jelaskan di Pergub kita mekanisme. Jadi 2022 bagian pengadaan barang jasa bekerja sama dengan bagian administrasi pembangunan sedang membuat peraturan bupati tentang mekanisme pengadaan barang jasa. Perubahan daripada peraturan yang lama. Jadi kenapa hari ini kita bercerita? Mekanisme kita yang lama itu mengadopsi Perpres 16 2018. Jadi pelan-pelan semuanya sambil tunggu Perpres itu diteken oleh Pak PJ Bupati kita belajar sebenarnya yang betul itu gimana sih buatnya, karena nanti aplikasi kita berubah, semua berubah. Bahkan di faktur pemesanan nanti berubah semua. Nanti draftnya ada saya berikan juga kalau mau nanti boleh. Tadi ada yang sudah WA saya setelah tadi WA saya. Oh iya, ada sekolahnya. Pak, ya juga boleh, cuma jangan pas depan istri saya. Iya, saya kalau nanya putri boleh katanya. Pak, aku lagi ngapain dia nggak enak kalau lagi ngapain. Pelaku pengadaan kita di Perpres 12 2021 ini ada PA, KPA, PPK, penjaga pengadaan, OJA pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara tata kelola dan penyedia. Jadi semua kita ini adalah pelaku pengadaan. Artinya kita bisa berada di posisi pejabat pengadaan, bisa berada di posisi PPK. PPK kok nggak ada? PPK ini bagian daripada PPK. Jadi kalau di Perpres itu tugas PPK tidak terlalu dirinci, beda dengan Permendagri. Nanti di Pergub kita akan rincikan ini. Jadi yang nggak ada lagi BPHP, PJPHP ini dihapus. Jadi biar jangan sampai nyakitin nanti kita kayak tadi kita kesini apa mungkin panas-panas lagi juga siang sih sekarang kita pulang karena ada yang naik Honda juga kepanasan juga, tapi sebenarnya jangan dulu juga dengan apapun masalah kita, karena yang naik Honda itu punya kelebihan. Kalau lagi panas dia pasti nggak kehujanan, kalau lagi hujan pasti nggak kepanasan. Jadi memang luar biasa. Yang naik Honda itu syukuri aja, walaupun kita hari ini diberikan rezeki gimana ya syukuri aja. Apalagi nama suami kita syukuri, Bapak.
Isu aktualnya, nah ini tentang PMDN 7 Juli 2020 dan bagaimana peran BPTK sebagai pihak yang juga muncul dalam Perpres 12 2021. Terus pertanyaan, siapa yang melaksanakan tugas PPHP, PJPHP? Lalu ada yang dulu ada panitia PAU kan, PPHP, PJPHP. Sekarang siapa yang melaksanakan tugasnya? Nah, kita akan belajar ini. Di PMDN 77 2020, pengelola keuangan daerah Bangsa Perwakilan PMDN 77 2020 memegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Di sini ada nomor 6 pengguna anggaran, 7 KPA, ada 8 BPTK. Nah ini ada di struktur kita ada PA, Partai Aceh, itu ada KPA juga, ada BPTK. Nah ini bagaimana ruang lingkupnya, bagaimana penggabungannya antara Perpres dengan PMDN 77 2020. Oke, kolaborasi kewenangan. Ini dia. Namanya pengelola keuangan. Pengelola keuangan ada pengguna anggaran, kuasa pengelola dan BPTK. Di sini ada juga pelaku pengadaan. Jadi berkolaborasi, artinya tugasnya itu orangnya sama, tugasnya juga. Satu, dia selaku pengelola keuangan. Satu lagi dia selaku pelaku pengadaan. Jadi satu orang dua fungsi. Nah ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menggunakan anggaran kita. Tugasnya, kalau PA selaku pengelola keuangan, dia bertugas menyusun RKA. Selanjutnya, selain menyusun RKA, menyusun BPA, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD, melakukan pengujian atas tagihan, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan perjanjian kerjasama, menandatangani SPN, mengelola utang piutang daerah dan ditanggung jawab SKPD dipimpinnya, menyusun menyampaikan laporan keuangan, mengawasi pelaksanaan anggaran, menetapkan BPTK dan PPK, menetapkan pejabat lainnya, melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tugas PA selaku pengelola keuangan. Tapi saat beliau menjadi juga pelaku ada tugas tambahan. Yang satu melakukan tindakan pengelolaan anggaran belanja, artinya beliau bisa terima kontrak. Itu dijelaskan dengan tegas pada nomor 2, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, artinya tidak boleh melampaui waktu. Yang ketiga, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP. RUP itu tidak muncul di PMDN, tapi dia muncul di Perpres. Tugas BA mengumumkan RUP. Makanya kalau Bapak Ibu semuanya mau buat sirup, jadi walaupun bukan sirup patung, itu yang buatnya di gas banyak karena BA-nya Pak Amir Sefudin yang tiket sirupnya. Kalau kita ada mau buat rencana umum pengadaan, tiket itu BA. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang desa. Jadi ceritanya kita mau gabung nih. Ada beberapa ATK di beberapa puskesmas digabung semuanya jadi satu pos di Dinkes. Boleh. Itu hak PA. Ya, kalau mau gabung bisa. Menetapkan penunjukan langsung untuk seleksi yang gagal. Tendernya gagal, ada yang masuk berapa kali tender, ada yang masuk bisa di PL. Siapa yang tetapkan? Kepala Dinas PA. Nah, apalagi menyatakan tender gagal atau seleksi gagal. Menetapkan PPK, pejabat pengadaan, penyelenggara sekolah, tim teknis, tim juri, tim ahli perusahaan oleh sembara kontes, dan menetapkan pemenang pemilihan untuk tender berjalan langsung katalog untuk pengadaan barang jasa di atas paling sedikit di atas 100 miliar atau seleksi berjalan langsung di atas 10 miliar. Jadi satu orang punya dua fungsi untuk kegiatan pengadaan ini. Ada selaku PMDN 2020, 2020 dan di Perpres 12 2021. KPA. Kalau kita di bidang Yankes, berarti Pak Mazhar. Pak Mazhar KPA. Iya. Nah, ini beliau juga punya dua fungsi. Kenapa kita harus pelajari ini? Karena siapa tahu kita juga bisa jadi itu. Jabatan kita di PNS ini bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Kita bisa mendapatkan mutasi, bisa promosi, bisa demosi. Karena kita PNS, jadi kita bisa juga naik ke posisi ini. Apa tugas KPA? Pelimpahan sebagai kewenangan PA meliputi melakukan tindakan pengeluaran, melaksanakan anggaran, melakukan pengujian, melakukan kaitan perjanjian, pemungutan retribusi daerah menghadapi PAD kita, dan juga mengawasi pelaksanaan anggaran serta melaksanakan tugas KPA lainnya. Tugas tambahan selaku pelaku pengadaan
yaitu melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA, menjawab sanggah banding. Kita sekarang lagi nih, ada sanggahan. Kebetulan ada paket juga di Dinkes yang lagi ada sanggahan. Kalau sanggahannya berproses hingga sanggah banding, apa bedanya dengan sanggah banding? Sanggah banding itu bukan dari Bandung, jauh kali. Paling kita biasanya dari Banda Aceh itu, dari perusahaan Banda Aceh. Tapi sanggah banding itu dijawab oleh KPK. Sanggah banding ini berproses apabila sudah diberikan jaminan sanggah banding. Jadi kalau tidak diberikan jaminan, maka sanggah bandingnya tidak sah. Bisa dulu ya? Pada disuruh pulang. Sampai nanti kita istirahat. Jadi kalau kita lihat bagaimana tugas KPK, ini kita nanti akan bekerja di bawah KPK ini, karena di atas kita ada Pak Mahzar misalnya. Ini egonya beda ya, agak gemar. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan tugas ini dalam tugas kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kita dianggap awakah aduh nas maju dia ukur pada badan. Kita bilang walaupun kita gemuk, walaupun badan kita oversize lebih dari orang lain, bilang aja walaupun saya gunakan menurut saya untuk makan, bukan untuk ngomongin orang. Jadi itu bagus daripada kita asik gunakan mulut kita untuk ngomongin orang, karena kan penyakit kita cuma gara-gara mulut. Kalau nggak salah ngomong ya salah makan, ya tetap masalahnya semua di mulut. Oke, next. Nah, ini kita ada pejabat membuat komitmen, ada Bu Teti ya Bu yang di DKS Bu sama Pak Ani kedua ya. Jadi ada dua tugas dari beliau komitmen. Yang pertama tugasnya sebagai pengelola keuangan. Kalau masa nggak sih cara terbaik itu menggunakan jadi ya bisa ikut dia lagi ya nggak besar kali ya jadi narasumber harus bisa jadi operator ya ini juga ya pengelola keuangan sebagai PPK sebagai pengelola dia diempat oleh PA dan KPA dalam hal mengenakan ikatan. Jadi PPK itu boleh langsung dipegang oleh Kadis, boleh dipegang oleh Kabin. Kita tapi mau dilimpahkan kepada Pak Mahzar atau Bu Teti boleh. Jadi selain itu di Perpres ada tugas lainnya, menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsultasi, menetapkan spek teknis, rancangan kontrak, HPS, besaran uang muka, perubahan jalur kegiatan, tim pendukung, purchasing untuk 200 juta rupiah, menetapkan SPPBD gani, menerima kontrak, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pihak KPA, menyerahkan hasil pekerjaan, menyimpan dan menilai kinerja panitia. Jadi tugas ini biasa Bu Teti yang katakan ya Bu ya untuk PPK. Jadi bagaimana walaupun kita kerjakan capek sampai kadang-kadang kita hidupnya putih dengan menawan Tuhan kerja lagi orang menahan JKN kadang-kadang Pak Dadu minat agak-agak tapi menawan Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun kita bertambah tua dengan pekerjaan kita, carilah pasangan yang umurnya di atas kita ataupun jauh lebih tua di atas kita. Kalaupun suatu saat kecantikan kita memudar, minimal penglihatan dia juga udah kabur. Ada 20 tahun bedanya. Aduh, itu ada berapa jam meninggal bapaknya. Iya.
ya. Biasa ya, romantika. Di atas ranjang kan memang posisi kita seperti itu. Jadi kehidupan kita bekerja memang kadang-kadang tak ada yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita capek dengan pekerjaan kita, pasrah nikmati aja. Karena mau gimana pun ya udah kita bendahara JKN, kita disuruh kerja tiap hari. Ya memang apa yang kita mau lakukan, memang nikmati aja. Ibaratnya kayak orang diperkosa, ya udah. Gak ada bisa kita lakukan apa-apa. Oke. Nikmati aja. Pada satu malam ada seorang perampok masuk ke rumah janda. Jadi karena dia lihat dia janda begitu menggoda, walaupun gadis memang budi manis ya, janda tak lupa ya. Karena hidup ini akan indah kalau ada janda dan hawa ya. Begitu maliknya masuk ke rumah janda, lalu dia bilang, ini pilih mati atau menikmati? Nah, pilih akan mati atau menikmati, pilih apa? Pilih apa ya? Pilih apa? Mati atau menikmati? Ya. Pilih apa? Akhirnya janda itu pun pasrah dan dikawini hingga pagi. Tapi pas pagi maliknya mau pulang, si janda ini sempat ambil senjata semaling ditaruh di lehernya. Pilih pulang atau pulang? Pilih pulang atau pulang? Ketagihan, ketagihan. Ya, jadi kalau kita bekerja dengan baik, pastinya ada banyak hal. Mungkin nanti kita udah duduk di sini, ada ESM yang ada dibeli karena mau lupa cara bagaimana bendahara JKN bisa beli mobil, ya. Jadi udah tahu cara. Ya, ini kita belajar cara gimana. Iya kan mau ganti Pajero juga kan, mungkin Honda atau hari. Ya, jam pemilihan tidak usah dibahas karena nggak ada jam pemilihan di sini ya. Saya mau jam pemilihan tidak usah dibahas. BPTK ini dia. Ada yang BPTK di sini? Ada, nggak salah. BPTK, apa tugasnya BPTK? Membayar honor untuk Pak Gunawan ya. Kan ya? Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan SKBD dan SKBD. Menyusun jadwal pelaksanaan, memonitoring, melaporkan perkembangan kepada PH atau KPA, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran, laporan kinerja, dokumentasi, menyimpan, itu tugas BPK ya, menyimpan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan SKBD sesuai ketentuan peraturan perundangan. Jadi ini tugasnya selaku pengelola keuangan dari PMDN 77/2020. Tapi di Perpres 12/2021 ada lagi tugas tambahan. Apa tugasnya? Menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi, menetapkan spek, menetapkan nilai kontrak, menetapkan HPS, menetapkan pesanan muka, mengusulkan perubahan dalam kegiatan, melaksanakan depresiasi, menetapkan kontrak, melakukan pelaksanaan, menjalankan pekerjaan, menyimpan dan menilai kerja penelitian. Nah, ini tugas yang dilimpahkan oleh BPK. Jadi BPK itu kerja membantu BPK. Jadi secara garis besar di Perpres tugas BPK adalah copy paste dari tugas BPK karena dia yang kerja sebenarnya. Di BPK itu tinggal ada kali empat dan kayak gitu kan. Udah belum ya, udah jadi upload. Tapi memang ya kalau ceritanya semua orang kan pengen upload. Saya pun kalau nggak ada upload nggak pernah juga di sini. Iya kan? Hari ini ibu-ibu semuanya, sebenarnya Bapak Gubernur Aceh kita, Bapak Ahmad Marzuki, hari ini mengadakan pertemuan untuk mengelola pengadaan barang jasa di Aceh. Jadi ada rapat di sana di Pendopo, rame-rame itu mengelola pengadaan barang jasa di Aceh. Tapi saya hari ini memilih untuk tidak hadir di provinsi dan memilih untuk hadir bersama ibu dan bapak semuanya di Gedung Hasbi pada hari ini untuk memberikan materi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Kalau satu tangan Bu, saya nggak hadir ke sana karena nggak diundang. Saya bilang aja, Pak Gubernur bikin acara, tapi saya nggak diundang nih, gimana? Marah itu dia bikin acara, tapi saya kasih aja, udah dikasih, ya udah terus ya. Jadi saya sedih juga sebenarnya, kok saya nggak diundang. Kalau saya di sini diundang sini aja lah. Mudah-mudahan dapat tempatnya di sini ya. Kalau yang masih di
Sis boleh tambahin apa? Ditunggu. Membentuk pengelapangan dan pelaku pengadaan. Jadi setiap daerah itu memiliki pola organisasi pengelolaan yang sama, tapi tugas kewenangan mandat semuanya itu didasarkan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semua kita bertugas ada dasar tanggung jawabnya. Ini pendekatan kita di daerah. Pengelola keuangan sekaligus pelaku pengadaan. PA bertindak sebagai PPK. Contohnya ada dinas-dinas di Aceh Utara. Contohnya kecamatan. Ini kecamatan, misalnya kecamatan Tarluas, kecamatan Lusgo dan tadi PA saya. Itu camatnya selaku PA sekaligus PPK. Kalau ada kontrak-kontrak apapun, itu yang negen langsung camatnya. Makanya dia PA bertindak sebagai PPK. Dasar kewenangannya ini. Contoh pelaksanaan itu berlaku secara umum untuk perangkat daerah digunakan dengan nilai anggaran relatif kecil. Contoh kecamatan tanpa kelurahan, dinas pustaka, arsip, inspektorat. PA itu bertindak sebagai PPK, dia negen langsung dibantu PPK. Nah ini cenderung tidak memiliki pertengahan permanaan. Artinya ada diri memang dia sendiri semua yang melakukan, otomatis anak muda itu muda lagi janda anak korum itu sampai lebih di malam itu kan nampak muda ada benar mengungkapkan benar berdiri karena sokap kan. Posisi inilah yang membuat PK bertindak sebagai PPK bisa lebih efisien dan dapat dibantu sesuai dengan kewenangan dan banyak pihak dalam kita mungkin bisa buat tim teknis. Misalnya di kecamatan nih mau buat pekerjaan fisik yang bisa minta tim teknis dari PU misalnya. Nah seperti kemarin yang baru kasus kita ini terjadi di Baitul Mal, ya. Baitul Mal itu PA merangkap KPA, merangkap PPK. Kemudian kan, nah kemarin tidak dibantu oleh tim teknis, jadi makanya Bapak Bupati kita Azwar Abdullah APMSI, beliau sekarang memerintahkan saya untuk mempelajari pola ini jangan berulang di 2020. Mudah-mudahan kita harapkan ini tidak terulang lagi dan tidak terjadi lagi di 2020. Nah, ada juga KPK bertindak sebagai PPK. Ada dinas-dinas yang seperti ini. Bukan dinas tidak seperti ini. Kita ada PPK beda. Tapi kalau KPK bertindak PPK, kadipnya jadi PPK. Ini di pasal 10 Perpres 12/2021 sudah dijelaskan dan ada beberapa. Di sini contohnya dinas kesehatan, Pak. Tapi kita nggak ada pendidikan oleh kecamatan dan kelurahan. KPK bisa bertindak sebagai PPK. Contohnya saya kemarin. Saya tanggal 6 Januari 2022 dilantik menjadi sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Sekretaris saya selaku KPK dan saya merangkap PPK di situ. Jadi dinas-dinas yang kecil KPK langsung merangkap PPK. Nah kalau hari ini saya balik lagi ke kantor lagi selaku kepala bagian. Saya juga KPK merangkap PPK. Jadi ada dinas besar malah seperti Dinkes yang KPK-nya pisah dengan PPK. Apa bedanya? Bedanya kalau kita KPK merangkap PPK, kita akan mengerjakan semua sendiri. Tapi kalau KPK ada PPK ada, kita akan tunduk PPK-nya Bu Teti, lalu KPK-nya Pak Mazhar misalnya. Jadi kita akan tunduk punya atasan. Begitu diperintahkan sama KPK-nya, PPK-nya harus tunduk. Makanya setinggi apapun jabatanmu, kalau tukang cukur bilang tunduk ya tunduk. Pas duduk. Ya, setinggi apapun jabatanmu ya, jadi jangan lupa duduk kalau disuruh cukur. Nah, ini PKK kalau saya berketika untuk melaksanakan tugas PPK dengan batasan seperti Pak Besar ya. Sekarang, jadi yang kerja itu banyak PPK-nya, tapi tetap yang taken oleh PPK. Ini juga yang langsung PPK-nya laksanakan pengadaan dengan batasan yang langsung taken PPK tanpa PPTK. Artinya PPTK tidak bekerja maksimal juga boleh, tapi PPK saja. Kalau secara progres boleh, tapi secara PMDN PPTK tetap perlu untuk taken ini apa? Ditasi. Sudah mulai ngantuk? Halo. Hai, halo. Oke, kita buat game ya, biar lebih segar ya. Karena ya, nengok tulisan kecil-kecil ini saya ngantuk. Pas saya tertidur, makanya saya jalan-jalan saya ngantuk. Ya, terus saya kecil-kecil kali.
Tapi ini materi sengaja saya cepatin. Nanti kalau kita next materi ke depan mungkin akan lebih singkat lagi, lebih cepat, lebih bagus. Nanti kita cepat ulang. Ini kita istirahat untuk nasinya, nasi kita istirahat. Jadi ada game-game kecil nantinya yang akan kita buat, tapi ini mungkin ice breaker saja. Ice breaker kita buat untuk sekarang. Saya mau atau semuanya boleh berdiri dulu depan biar segar. Nanti kita duduk lagi. Kita berdiri depan dulu. Peregangan. Bisa berdiri. Muat semua. Muat semua. Dua baris. Di belakang. Siapa muat? Belakang. Belakang aja ya. Belakang aja. Berdiri berhadapan-hadapan. Kalau mau berpasang-pasangan cowoknya kalau yang mantu nikahin beragam itu nikahin gitu. Ya, berdirinya melingkar ya, melingkar seperti ular melingkar di pagar Pak Umar. Ya. Melingkar aja, rapat-rapat. Iya, kita pikir apa boleh. Oke, ya. Sekarang kita tugasnya berhitung. Jadi ini pertama perhitungannya gampang sekali. Berhitung dimulai dari yang saya tunjuk. Ini yang pertama masih mudah. Kita hitungnya langsung ke arah kanan. Jadi tangan kanan kita berhitungnya ke arah kanan, mutar semuanya. 1, 2, 3. Yang kelipatan 3 itu tepuk tangan. 1, 2, yang 1 bilang 1, yang 2 bilang 2, yang 3 tidak bilang 3 tapi tepuk tangan. 4 bilang 4, 5 bilang 5, 6 tepuk tangan. Paham? Paham ya? 4 kali 3 ya? Oke. Saya akan termasuk ya, di lompat ya. Oh iya, tadi tidak termasuk. Oke ya, dimulai dari perhatian, dimulai dari ibu. Iya betul. Oke. Oke, ini pelatihan ya. Nanti kalau salah, ini kan udah pelatihan. Ulang lagi ya sekarang ya. Yang salah hukuman apa? Nyanyi ya. Semua mau salah. Semua mau salah jadi kita bikin. Oke ya. Berarti yang salah nyanyi ya. Jadi walaupun nyanyinya sepotong, walaupun sedikit nggak apa-apa. Nanti nyanyi aja. Karena nyanyi itu perlu. Kalau kita misalnya punya masalah dengan nyanyi, kita akan tahu bahwa sebenarnya ada yang lebih parah daripada masalah kita, yaitu suara kita. Jadi sadar diri ya. Suara kita sebenarnya parah kali ceprek. Oke ya, dimulai dari sini. Suara mentunya, bukan dari mentu tuh ya, bukan dari kuping gading, papa, dokter aja bukan. Silakan. Gak apa-apa. Ini kan nanti kami ini langsung masuk Indonesia Idol. Ya silakan untuk biasa boleh. Nah boleh. Ini tadi mulai dari
dulu kita. Oke, silakan aja Bu. Boleh. Yang jangan buat anak ya di sini ya. Yang anak apa Pak? Iya. Jadi kepengen makan siang daging bebek kamu ya. Oke, 1, 2, lanjut. Ya. Langsung sih. Yes. Ini apa coba boleh apa? Jadi omonganmu seperti balon indah warnanya tapi angin isinya ya. Jadi cara pegang mic-nya aja beda ya. Seperti tadi malam ya pegang mic-nya. Tes cara pegang mic, makanya dikasih mic ya. Oke, tepuk tangan. Oke, ya. Lanjut 1, 2, 3. Apa sengaja kau pengen nyanyi nih ya? Sengaja. Saya lebih senang kalau lama gini kan saya ngomong aman ke depan kan. Ya, banyak-banyak aja. Silakan. Ini surkam dan ada kamera. Oke ya. Oke, 1, 2, lanjut. Oke. Ada juga ya. Ini silakan seperti Ahmad Dhani ya. Boleh seperti Ahmad Dhani, boleh seperti Ahmad Kandang, boleh. Bapak silakan. Ada di sini. Oke. 1, 2, next.
biasa. Semua silakan duduk kembali. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya kita bercanda-canda. Jadi memang dalam sebuah pelatihan yang paling penting itu kebersamaan, kekompakan, dan juga kita tetap serius semangat. Karena memang kalau materi terus kitanya nggak semangat, sama juga. Maksud materi kan gampang tinggal di copy aja. Jadi cuma saya baca next-nextnya saja. Kayaknya ini nggak perlu karena pihak sampai berkontrak. Nah, ini bagaimana dengan PPHP, PJPHP? Dulu kita kenal ada yang namanya panitia PHU, panitia PHU, atau pejabat PHU, atau PJPHP. Kita kenal di Perpres 16. Sekarang kemana sebenarnya? Pemeriksaan dan penerimaan sebenarnya menjadi tanggung jawab BPK pihak kedokteran. Di sini ada jadi tanggung jawab beliau. Proses pemeriksaan kelengkapan profesi dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan dan dapat dibantu oleh tim teknis atau tim hukum. Jadi membuat panitia tambahan boleh untuk bantu tugas BPK. Nah, poin utama perubahan tadi kan pelaku pengadaan, selanjutnya SDM dan perubahan. Sekarang ini kita ASN itu beda dengan PNS. ASN itu sudah meliputi TNI, Polri, dan sekarang sudah ada personil lainnya non JF BPBJ. Juga kita sudah ada di 3K juga. Jadi di sini sumber daya pengelola fungsi PBJ ini sudah diatur dalam beberapa struktur. Ada pengelola PBJ berupa JAFU, jabatan fungsional. Kalau nanti ibu-ibu ada yang mau bergabung sebagai PBJ sebagai jabatan fungsional, boleh dan nanti kita usulkan. Jadi beda, nanti jabatan fungsional tidak lagi medis, tapi beralih ke pengadaan jasa. Misalnya maka 2 tahun juga. Sama persyaratannya buat pak juga, buat pak juga. Tapi proses kita naik pangkatnya sesuai dengan banyaknya pengadaan yang kita tangani. Insya Allah kalau nantinya ada yang mau bergabung boleh hubungi saya. Dan kita jauh insya Allah tadi yang namanya kasus hukum mudah-mudahan sejauh ini untuk yang pengelola pengadaan kecuali yang BPK sama KPA sering kena. Kenapa? Karena ada kebijakan di dinas. Kalau hari ini kita di bagian, insya Allah mudah-mudahan jarang yang kena. Walaupun mungkin kita sering dipanggil kejaksaan saja, bukan nanti ada juga jadwal kejaksaan. Tapi terkait ketiganya, jadi mudah-mudahan tidak kena proses hukum. Jadi bolehlah kalau memang mau bergabung nanti di fungsional. Boleh juga non jabatan fungsional, ada ASN, PNS dan P3K, ada prajurit TNI, ada anggota Polri, diatur dalam Perpres 12/2021 pasal 1 angka 18B. Jadi 18B ini bukan yang sering kita beli di LOS, itu 36B lain lagi. Ini 18B pasalnya ya. Sumber daya perancang kebijakan dan pendukung ekosistem ini sudah diatur juga. Kepala KPBJ wajib memenuhi standar kompetensi. Jadi yang perlu kompetensi bidang pengadaan jasa. Artinya kepala ULP haruslah seseorang yang paling pintar tentang pengadaan barang jasa. Jadi hari ini alhamdulillah saya dari S1 saya tadi sipil bidang manajemen, saya juga kualitas pengadaan barang jasa. S2 saya juga tentang pengadaan barang jasa dan saya mengambil sertifikasi spesialis saya juga pengadaan barang jasa. Jadi insyaallah kepala KPBJ Citra itu saya sekarang memang sudah memenuhi standar kompetensi. Jadi kalau disuruh berdiri di sini insyaallah masih bisa. Kita memberikan ilmu untuk KPBJ. Pembentukan KPBJ kita berikan bagi lembaga yang tidak perlu untuk KPBJ. Ada kementerian yang nggak perlu lelang, jadi nggak perlu untuk KPBJ. Selanjutnya di UMK Koperasi BPDN. Di perubahan Perpres 12 itu sekarang kita sudah wajib menggunakan produk usaha kecil. Ini agak
baca. Jadi spek teknis alokasi produk dan nilai paket PPDB ini harus ditambahkan. Kalau kita beli kertas karena jadi hasilnya pakai Cina, beli kertasnya tetap kertas yang di sini di lokal ya. Jasa konstruksi apa bedanya? Jasa konstruksi sekarang sudah ada pengadaan jasa konstruksi diatur oleh KPP sesuai dengan Permen PU ini, dan ada klaster pemilihan penyedia. Satu lagi pembinaan penyedia, kita sekarang sudah ada sanksi daftar hitam. Jadi tadi lagunya apa? Walaupun kulit hitam tapi manis ya rasanya. Jangan rasa manis. Salah tidak saya. Jadi kalau sekarang sudah ada sanksi daftar hitam bagi penyedia yang tidak melaksanakan. Misalnya tadi kita ada pengadaan laptop untuk dana JKN, yang penyedia nggak beli, kita bisa kenakan dia sanksi daftar hitam sehingga tidak bisa mengadakan lagi di tahun berikutnya. Selanjutnya yang terakhir tentang e-marketplace pengadaan. Ibu-ibu sering belanja di Shopee, sering belanja di Tokopedia, sering belanja di Blibli atau segala macam katalog penyedia barang di HP kita. Sekarang pengadaan barang jasa juga sudah semudah itu. Kita sudah ada di marketplace, belanja itu bisa di katalog lokal aja. Jadi marketplace pengadaan bisa diatur, disebut e-purchasing. Tahun lalu Bu Deti itu masih beli mobil pakai e-katalog mana ya, masih e-katalog besar. Tapi sekarang kita pelan-pelan sudah adakan di sini. Katanya tidak tercapainya sebuah target kerja sering ditimpakan penanggung jawab kegagalan adalah pihak pemilik tugas. Permasalahan besar terjadi adalah ketika pemilik tugas dan kewenangan tidak mengetahui tanggung jawab yang diemban. Ibu-ibu, hari ini kalau ada permasalahan di kita terkait hukum, dulu JKN sebuah ranah yang jarang diperiksa. Sekarang BPK sudah mulai periksa. Dulu bendahara kita Davi, saya juga. Jadi kalaupun nanti kita kena permasalahan hukum, pahami dengan benar apa yang menjadi tanggung jawab ibu. Jangan sampai kita harus bertanggung jawab pada sesuatu yang bukan tugas kita. Sebenarnya bukan atas salah kita. Kita disuruh bantu, oke, tapi bukan tugas kita itu. Pahami tugas-tugas ini. Pokoknya mana ada udah malunya dan udah salah. Tapi siapa? Sesuai dengan Perpres 1221 itu tugas PA, itu tugas PPK, itu tugas PPTK. Limpahkan ke yang berhak. Biarkan siapa yang makan nangka dia yang kena getahnya. Jangan sampai orang lain makan getah kita kena nangkanya. Jadi upayakan ini dia penyebab pelanggaran. Apa yang sering terjadi penyebab kita bergesekan dengan hukum? Pertama, tugas dan kewenangan tidak berjalan. Nah, tugas kita mana dulu dan tidak jalan. Yang kedua, ketidaktahuan atas peraturan. Saya tidak mau tahu, tapi maunya tempe. Nah, ini dia kalau nggak mau tahu. Kalau nggak mau tahu, tapi mau tempe, itu dia. Kita akan berbenturan, bergesekan dengan yang namanya hukum. Yang ketiga, rakus, serakah, hulu, bahasa Inggrisnya kan. Jadi kalau kita rakus, serakah, dan sip-sip. Kalau cuma hansip mungkin tidak lama aja, tapi kalau hansip-sipnya naik benar. Bayangkan kita jangan ada sifat greedy atau rakus ini, karena memang kalau kita rakus seperti itu, nanti akan ada hal yang mungkin kita halalkan. Jadi malah kita begitu kita kena tangkap, kita akan kehilangan segalanya. Mungkin ada kehilangan yang tidak kita sedihkan. Kehilangan apa yang paling kita tidak sedihkan? Kehilangan anak kita sedih, kehilangan suami kita sedih, kehilangan uang juga lebih sedih, lebih parah sedih daripada hilang suami. Hilang suami maka juga hilang BDP pada kita. Tapi hilang apa yang membuat kita tidak sedih? Hilang apa? Iya, hilang berat badan. Hilang berat badan sedih ya. Hilang berat badan sedih ya. Mudah-mudahan biar banyak hilang berat badannya. Ya, yang keempat intervensi kewenangan itu menyimpang. Jadi ada perintah pimpinan, bukan itu. Intervensi kewenangan untuk menyimpang. Jadi ini yang sering terjadi pada kita. Yang kelima, persepsi pembiasaan pelanggaran. Yang banjir kok. Maka nawa itu. Akhirnya saya berikan di sini juga materi tentang dana desa. Jadi saya jelaskan tentang
perspektif hukum terhadap penyalahgunaan dana desa. Mereka mengatakan, Pak Kun, jangan kamu kok, jangan pengen kerja kok. Nah, jangan biasakan yang salah. Jadi bukan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Itu dia penyebab pelanggaran yang terjadi. Kewenangan dalam penugasan, terutama kelembagaan, pengadaan dan keuangan. Jadi ada 3 hal yang saling sinergi, saling semprot dalam hal ini. Kalau kita ditanyakan, ini dalam jabatan kita balik, kita ini bendahara JKN. Pertanyaan ini dibuat untuk PA KPA. Kita balik. Apa dasar saudara memiliki kewenangan sebagai bendahara JKN? Kapan saudara menerima kewenangan sebagai bendahara JKN? Apakah saudara sudah membaca dan mengetahui apa saja kewenangan yang diberikan kepada saudara sebagai bendahara JKN? Apa saja kewenangan saudara sebagai bendahara JKN dalam pengadaan? Apa dasarnya? Terkait kewenangan melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, apa yang sudah saudara lakukan? Bagaimana prosedur kerja saudara dalam menjalankan kewenangan melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja? Bagaimana saudara bisa memastikan proses pengadaan pekerjaan ini bisa dijalankan? Bagaimana tugas saudara mengendalikannya agar tidak menyimpang? Terkait kewenangan melakukan pengadaan belanja dengan pihak lain dan batas anggaran belanja, apa saja sudah saudara lakukan? Jika saudara melakukan penerimaan kewenangan melakukan perjanjian, kepada siapa? Apakah menurut persyaratan penerimaan atau tidak? Nah, ini akan menjadi kuis kita sekarang. Jadi pertanyaannya situ. Silakan tugas kita saat ini tugas sesi kedua. Tadi sesi pertama sebelum break, sesi kedua sebelum makan siang. Tugas kita saat ini masing-masing dari kita silakan coba buat jawaban itu. Satu orang yang sudah bisa, yang paling cepat siap jawabannya. Seberapa siap maju ke depan dapat pulsa kedua. Ini sebagai bendahara DKN. Mau kita kan bendahara DKN ini PA KPA diganti dengan bendahara DKN. Kalau jauh dari foto, kanan Pak ya? Karena sudah bisa nih. Boleh maju ke depan? Maju ke depan. Karena saya bawa layar lagi. Kalau mau kopi terus boleh juga. Boleh kopi Pak. Kalau mau kopi kan boleh bawa. Pertanyaannya banyak. Jawabannya kan nggak banyak. Yang cepat bisa jawab. Kasih dulu. Kasih. Nah, sekarang kita istirahat. Ada review kan? Ada review. Ada review. Ya, boleh foto? Dua, review. Pertanyaannya nggak perlu dibuat lagi, Pak. Enggak usah. Pertanyaan nggak usah dibuat lagi. Berarti pertanyaan pertama, apa dasar kita jadi bendahara JKN? Kedua, kapan saudara menerima kewenangan bendahara JKN? Apakah sudah membaca dan mengetahui? Ketiga, keempat, apa saja kewenangannya dalam pengadaan? Apa dasarnya, dasar kewenangan kita? Keenam, terkait kewenangan melakukan pengeluaran belanja, apa yang sudah saudara lakukan? Langkah apa dalam pengeluaran belanja yang kita lakukan selama ini? Bagaimana prosedur kerjanya? Selanjutnya terkait kalau yang nggak ada di kita, misalnya kita nggak ada mengadakan perjanjian, kalau ada silakan buat, kalau nggak ada pelimpahan nggak usah dibuat. Besar mau Kak Heron. Sudah bisa boleh maju. Pulsa. Ini pulsa asli pulsa. Oh iya, ini boleh.
kan untuk kita tahu apa proses yang kita lakukan. Sampai kita lakukan sesuatu tapi kita nggak tahu dasar-dasarnya. Cari di Google boleh. Nah kalau nggak tahu nanti ada hal-hal saat ditanyakan oleh pemeriksa atau siapapun, mungkin dasar pertanyaan ini. Boleh, yang sudah bisa boleh maju satu orang. Kalau majunya pas berdua, ya ada 3 orang dapat pulsa. Tapi siapa cepat dia dapat ya. Karena kalau kita nggak tahu proses, kita jadi bingung menyelesaikan pekerjaan kita. Hari ini, misal kita digigit nyamuk hisap darah kita. Lalu nyamuk itu melahirkan anak. Apakah anak itu termasuk darah daging kita? Ya kan itu juga pertanyaan ya. Ini kita belajar tentang apa proses yang kita lakukan di proses hari ini. Selama ini kita berada menara JKN di posisi paling bawah, disuruh-suruh terus, kerja terus, bahkan waktu tanggung jawab kita yang paling berat. Jadi filosofinya jadilah kita seperti tanah yang selalu diam walaupun diinjak-injak. Jadi tetap aja diam, walaupun diinjak-injak terus diam aja. Tapi ingat, tanah juga bisa mengubur orang yang diinjaknya. Nah, jadi kan bisa balik juga ya fungsinya. Memang naim aja, tapi bisa balik jadi mengubur orang yang tidak injak kita ya. Bantuan di Google, yang udah bisa langsung maju ke depan boleh. Yang nggak bisa boleh follow friend, boleh cari bantuan, boleh. Jadi atau berdoa juga boleh, siapa tahu cepat ada. Tapi doa yang paling cepat dikabulkan doa apa? Ada yang tahu? Doa yang paling cepat dikabulkan doa? Doa makan, misalnya langsung makan gitu ya. Ada doa makan. Selama ini jadi bendahara JKN, kerja capek sendiri, nggak bisa dulu di rumah pun kerja sendiri juga. Istri bukannya udah capek kerja di kantor, di rumah juga capek kerja. Ada suami bukan bantu kerja, malah bantu kerjain kita gitu, tadi kerjain. Jadi kadang-kadang suami pas bangun tidur lihat istrinya beres-beres rumah sendiri, suami nggak tega lihat istrinya beres-beres rumah sendiri. Akhirnya suami tidur lagi supaya nggak tega, supaya jangan melihat dia tidur lagi. Coba cari pembantu lagi ya, cari tambahan istri lagi. Boleh satu orang? Sudah siap sendiri juga boleh? Atau seberapa siap? Iya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Segitu sih boleh. Yuk, maju aja. Maju aja tuh. Hanya lagi. Maju ya. Ya, nggak apa-apa. Berarti kan ini yang terbanyak. Karena yang lain maju-maju kan. Ini maju tak gentar membela yang bayar ya. Oke, silakan. Nah, harap. Oke. Coba baca gitu ya. Dasar apa dasar saudara memiliki kewenangan sebagai KPH? Itu sebagai bendahara, dasarnya adalah dari SK
ada pengangkatan dari bupati. Jadi sebagai bendahara adanya pengangkatan dari bupati. Tahu nomor sama tanggal SK? Itu nomor kapan? 827 dari 2021. Garing sekali, oke, apa? Kapan saudara? Menerima kemenangan Ya. setelah keluarnya SK. Ya, tanggal berapa tadi? Ada Ada kali baru kan? Oke. Artinya saya ingat. Oke. Ya, kapan lanjut? Sebagai pengelolaan Apakah saudara membaca dan mengetahui apa yang kewenangan diberikan oleh saudara selaku bendahara JKN? selaku bendahara sebagai pengelola pelaporan dan juru bayar. Oke. Oke. Nomor 4 yang Kewenangan dalam pengadaan. kewenangan dalam pengadaan berdasarkan usulan dari Puskesmas. Oke. Dan dasarnya di PMK dari PMK 2021. PMK berapa? 2021. Tahun 2001 nomor tahun 2021. 6. Nomor 5 Terkait kewenangan melakukan pembenaran kerja, apa saja sudah saudara lakukan? Langkah-langkah kita dalam pembayaran, langkahnya apa saja? langkah-langkahnya pungutan pajak, Oke. pungutan pajak, pelaporan serta Oke. itu belum baru itu siapa? Pungutan pajak, Proses kerja pelaporan. dalam menjalankan kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelolaan anggaran belanja. Iya. Kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelolaan anggaran belanja. Tidak menyimpan. Oke, lanjut. Mengendalikan. Terkait Bagaimana prosedur kerja dalam menjalankan kewenangan? berdasarkan itu belum bisa baca apa. Oke, yang ingat aja. Yang ingat. Sehari-hari gimana prosedur kerjanya? Prosedur kerjanya sama dengan sesuai dengan aturan MK tahun 2020. Gimana aturannya, tahapannya? Tahapannya sebagai juru bayar yang pertama itu di saat ada apa namanya pelaporan terus sharing dengan yang lain kampus segala macam. Ini saya nggak tahu nih Pak. Bagaimana? Baru itu Pak, baru yang Iya. request. Oke, kita lanjut. Berapa nomor HP-nya? Ini 08 22 Kalau pada berani ya. 0822 9191 0822 9191 91 9992. Jadi nomornya. Saya ulangi 0822 9191 99992 ya. Bagi yang belum punya pasangan boleh. Boleh. Ya, nanti yang lainnya kalau bisa disempurnakan juga boleh. Ini tugas kita. Artinya memang kamu saya. Memang. Oke, ya ini bagaimana jika PPK ditanya? Ini pertanyaan tentang PPK. Bagaimana jika PPK ditanya? Jadi kalau pertanyaan tentang PPK, jadi silakan jawab. Nah, kembali ketika akan memberikan kewenangan, pelajari terlebih dahulu khususnya aturan, sifat kewenangan dan batasan kewenangan yang akan diberikan, serta lakukan kajian mengukur kapasitas kemampuan penerimaan kewenangan. Jadi kita saat memberikan kewenangan kepada orang yang di bawah kita, pastikan kapasitas orang yang kita berikan kewenangan mampu melaksanakan apa yang kita mandatkan atau apa yang kita perintahkan ya. Oke. Oke, next. Dari pihak penerima setelah diketahui kewenangan akan diterima, pelajari secara proaktif sesuai aturan. Jadi kalau kita menerima SK bendahara JKN,
ini pelajari dulu apa sih tugas kita, apa langkahnya, sejauh mana resikonya terhadap kita, supaya sampai ditanya melakukan sesuatu yang sebenarnya berat untuk kita dengan honor yang tidak seberapa mana. Sekarang berapa honor dah lagi kan? Ada honor. Dulu ada. Jadi kalau di sini kemudian lakukan pengukuran diri, berarti kalau ada honor kemudian lakukan pengukuran diri ya. Kalau ada honornya udah pengukuran diri dalam brosur. Kalau kita bekerja tanpa honor ya jadi horor ya, menakutkan sekali. Jadi bagaimana hari ini kita belajar sebenarnya honor itu perlu. Jangan sampai kita saat diberikan tugas tapi kita malah dikemumang, karena memang hak tidak seimbang dengan kewajiban kita. Ya, kewajiban kita ada tapi hak kita nggak ada. Akhirnya hidupnya memang. Nah, ini untuk tes memang tanya lagi ya. Pertanyaan dijawab cepat. Sekarang di depan kita ada Daud. Di sini kita ada juga taplak meja. Pertanyaannya ini juga ada sarung kursi, ada juga ini ya, tempat ini. Nah, jadi kain ini, tabel ini warnanya apa? Hijau. Ini kursi warna apa? Hijau. Taplak meja ini warnanya apa? Warna cendol warnanya apa? Daun kelapa warnanya apa? Warna rumput warnanya apa? Jerapah makan apa? Daun kayu. Jerapah makan rumput. Di atas makanya. Leher-lehernya. Jerapah. Tapi kalau ada di mana tadi? Ganti apa di mana tadi? Jerapah makan rumput. Oke, kita menentukan kewenangan memuat tanggung jawab dan risiko besar. Untuk itu berdasarkan ikhtiar mitigasi risiko, bahkan dengan skema distribusi pada pihak yang layak. Jadi, kalau ada risiko yang besar, kita harus membuat mitigasi risiko, artinya pola pengamanan. Kira-kira tinggal partai bicara dari bicara dengan hana honor bekerja, dukda yang ingin tanggung beban dia berdua sebagai bendahara JKI. Ini namanya mitigasi risiko. Baik sampai kita menerima tanggung jawab besar sehingga ada pengeluaran yang memang mungkin bukan karena kita, tapi kita diperintahkan, tapi kita tanggung jawab karena kita yang keluarkan uangnya. Jadi dengan risiko yang terlalu besar, upayakan ada distribusi kepada pihak yang layak. Kesal jika melimpahkan distribusi pihak yang layak. Tapi konsep kalau kita hari ini masih belum menerima honor terkait dengan JKI kita, di konsepnya pastikan setiap kewenangan akan menjadi ibadah. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi ibadah kita. Kita lanjutkan ke skema ketiga, perencanaan penganggaran APBD. Tapi sebelum ini kan hampir habis nih, tinggal berapa slide lagi habis. Jadi masih udah sampai? Belum ya, kalau belum nasi kita bikin game lagi ya. Jadi jangan sampai kita nanti sampai kan kita bikin game terakhir ya. Sebelum makan kita bikin game terakhir. Setelah itu kita istirahat makan. Saya juga lupa. Di sini saya butuh 3 orang yang atau 2 orang aja dulu. Nanti yang 3 orang aja rahasia. Ini 2 orang dulu. Boleh cowok, boleh cewek, 2 orang yang maju ke depan akan mendapatkan pulsa juga. Maju terus. Cepat. Bisa pinjam langsung ya? Kosongnya aja langsung ya? Kegebaran gitu. Iya, langsung aja langsung kosong aja. Ada yang kosong? Langsung juga. Ya, sebentar aja. Udah kosong? Di tengahnya kosong ya?
promosi skincare boleh. Siapa yang bagian ini? Satu lagi? Nailul. Nora sama Nailul. Nah, jadi ini tasnya Nora. Kita akan sedikit bermain ya. Nora sama Nailul. Sebelum bermain semangat terus sama HP-nya. Kita akan bermain, ada yang nasi ada ya? Sendok ada? Ada yang sendok? Ada. Ini ada sendok sebelah. Siapa makan sendok? Oke, mau lihat sendoknya? Atau mau belajar sendok dulu? Mau cek dulu? Sendok asli atau sendok pasti? Tidak ada rekayasa. Nah, ini yang bermain Nora sama Nailul ya. Ya, ini permainan sambil menunggu makan siang, makanya ada sendoknya. Mau diperiksa dulu Nora sendoknya. Oke, ini ya, oke. Kita ada sendok di sini. Permainan sederhana, sudah dipegang? Sudah ya. Sorry, ini dulu. Tasnya kosong dan tasnya punya Nora. Emang selalu kosong ada duitnya? Sedang ada JKI. Masa ada duit? Oh, di sini. Siap. Iya. Nah, jadi permainan sederhana. Sekarang biar berat pegang sendok dulu. Periksa sendoknya. Sekarang sendoknya akan saya coba masukkan ke dalam tas. Tasnya kita coba buka. Cek tasnya. Nailul, tasnya pegang di ujung tasnya ya. Jadi ya. Semuanya perhatikan di sini. Kita sebentar lagi mau makan siang. Sendoknya udah ada ya. Oke. Itu saksinya direkam oleh Bu Teti. Sendok udah periksa tadi ya, kita lihat ya sendoknya. Tugas daripada Nora dan Nailul berdua, karena kayaknya akan berat. Tugas Nora adalah membayangkan sendok. Tadi udah pegang sendoknya, udah bisa rasakan hangatnya. Jadi ya kurang hangat sama ini ternyata. Nah, jadi Nora sudah tahu bentuknya tadi sudah tahu. Sekarang Nora bayangkan sendok yang berada di situ menjadi bengkok. Sendok yang tadi dari besi, stainless steel menjadi bengkok. Bayangkan aja. Sendok menjadi bengkok. Tugasnya dulu adalah mentransfer energi. Semua kita punya energi. Tugasnya dulu adalah mentransfer energi. Kalau bisa mentransfer uang ke rekening saya lebih bagus, alhamdulillah. Jadi ini sendiri kosong. Iya, oke. Jadi mentransfer energi ke tas itu biar sendoknya betul-betul bengkok. Dan tugas kita semua yang hadir di tempat ini adalah membantu bagaimana proses pencairan dana JKN ini, proses bengkoknya sendok itu bisa berlangsung dengan sempurna dan paripurna. Saya itu apa sih ya? Iya. Oke, silakan mulai 1, 2, 3 bilang bengkok, bengkok, bengkok sambil menginspirasikan sendok bengkok, sambil membayangkan sendok bengkok. Bengkok, bengkok, bengkok. Silakan. Bengkok, bengkok, bengkok. Yang lainnya tolong bantu. Bengkok, bengkok, bengkok. Sekali lagi, bengkok. Yang kedua di situ, lakunya bengkoknya yang lain. Ada cowok 2 orang. Ada cowok yang cewek. Jangan salah nanti. Karena posisi di sini salah, tenaganya bisa lain pula nanti. Oke, kira-kira dari yang sudah pegang, udah berhasilkah atau belum? Udah. Nah, ini kita nggak tahu. Kalau belum, berarti masih kurang makan. Nanti silakan makan saya. Kalau kurang, berarti makannya nanti bagi dua saya. Oke, silakan buka tasnya, keluarkan sendoknya.
Dan acara tadi ya menjadi sesi break kita ya. Nanti kita masuk lagi setelah makan, setelah sholat kita masuk lagi untuk sesi selanjutnya. Ini nggak banyak lagi. Jadi nanti kita akan ada beberapa game lagi sama beberapa pulsa yang transfer lagi. Kita akan nanti masuk lagi setelah makan siang. Biar kita lanjut sholat siang. Materinya nggak banyak. Ya. Oke. Terima kasih untuk semua kita dan tepuk tangan semuanya.